Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menyampaikan review buku Islam dan Evolusi karya Sohaib Ahmed Malik. Dengan anggota kelompok, Kalisa Alma Sofia, Afriyanti Ningsih, Fikru Yunus Habibi, dan Rahajen Absari. Berikut identitas buku yang kami review. Pengertian evolusi. Evolusi mempunyai beberapa konotasi. Namun, yang paling general adalah sebuah bentuk dari perubahan. Berevolusi artinya sebuah transformasi dari satu keadaan ke keadaan yang lain, atau bisa dikaitkan dengan sebuah perkembangan yang positif, lawan dari perkembangan negatif yang disebut devolusi. Evolusi memberitahu kita bahwa meski kita berbeda-beda, kita berbagi silsilah dan sejarah yang sama. Dengan kata lain, evolusi menyatakan bahwa manusia berasal dari spesies prasejarah yang merupakan produk spesies yang lebih tua dan seterusnya. Berikutnya adalah pendapat Muslim tentang evolusi. Muzaffar Iqbal ialah seorang ahli kimia. Ia menekankan soal konsep desain yang lazim dalam tradisi Islam, yang berkebalikan dengan mekanisme konsep peluang dari teori evolusi. Ia mengklaim bahwa penafsiran evolusi dari Al-Quran sebagai sesuatu yang tidak berdasar. Dia juga mengkritik upaya untuk menafsirkan evolusi dengan mengambil ayat-ayat tertentu tanpa memandang tafsir dari ayat tersebut. Sebagai contoh, dalam surat Nuh ayat 14, yang artinya, padahal sungguh Dia telah menciptakanmu dalam beberapa tahapan penciptaan. Ia sangat kritis terhadap pendekatan seperti itu, dikarenakan penafsirannya tidak bersandar pada pembacaan tekstual secara holistik, serta berseberangan dengan konsep keimanan dalam Islam yang telah dipercaya selama 14 abad. Garis besar bab 1 dan bab 2 pada buku Islam dan Evolusi. Yang dipelajari pada bab pertama, yaitu pemikiran-pemikiran yang menjadi landasan pada bab berikutnya, mencakup pula perkembangan dan variasinya, hingga mencapai apa yang dinamakan neo-darwinisme dan lamarckisme. Pada bab ini juga menyampaikan konotasi negatif dari evolusi. Pada bab kedua menyampaikan respon Kristen terhadap evolusi yang menyatakan bahwa Kristen telah terlibat dalam pembahasan setelah teori evolusi muncul hingga sekarang. Pada bagian 2, kita telah melihat pendapat mengenai Islam dan evolusi. Garis besar bab 3 dan bab keempat. Bab 3 menyampaikan ayat Al-Quran dan hadis yang relevan dengan gambaran umum terkait penciptaan dalam konteks Islam. Kenabian tidak menjadi permasalahan dalam teks Islam jika dibandingkan dengan pemikir Kristen dari sisi hermeneutis. Pada bab 4 buku ini, menyajikan sejumlah klasifikasi untuk membantu pembahasan. Klasifikasi ini fokus pada satu hal sehingga perbandingan antara pemikiran menjadi lebih mudah. Yang selanjutnya adalah isu-isu metafisis. Ada 6 pertimbangan metafisis yang diidentifikasi dan menjadi problematis karena evolusi. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, naturalisme. Naturalisme adalah metodologi yang dianut oleh umat Islam ketika mempelajari evolusi, sains, dan lainnya. Yang kedua, peluang. Peluang bukan masalah proses fisik. Melalui poin ini, mekanisme untung-untungan dalam penciptaan tidak merendahkan teologi utama. Menurut perspektif Asy'ariyah berlandasan pada wahyu. Yang ketiga, inefisiensi. Tuhan adalah entitas yang tidak terkait apapun dan karenanya dia tidak bisa dibandingkan dengan parameter efisiensi. Selanjutnya adalah kelebihan buku ini. Buku ini menggunakan pendekatan hermeneutika atau interpretasi teks berdasarkan pemikiran Imam Al-Ghazali. Dengan cara ini, penulis mengintegrasikan interpretasi ayat Al-Quran dan hadis dengan teori evolusi, menunjukkan bahwa pemikiran klasik Imam Al-Ghazali kompatibel dalam menjawab polemik tentang evolusi modern. Yang kedua, buku ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pandangan dunia Islam dalam menyikapi teori evolusi. Yang ketiga,
Buku ini menguraikan pengertian evolusi dari berbagai sisi, titik temu sains dan agama, sudut pandang agama samawi, serta mengulik teori evolusi dengan paradigma sains, metafisika, dan teologi. Selanjutnya, kekurangan buku. Yang pertama, penulisan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dipahami. Yang kedua, adanya beberapa kata yang salah dalam penulisan. Yang ketiga, bahasanya terlalu kaku. Yang keempat, tidak adanya klarifikasi mengenai bagaimana kritik filosofis, metafisis terhadap evolusi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.